Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ini pertama kita sholat subuh berjamaah dan zikir dan dilanjutkan dengan subuh kita. Ini merupakan kenikmatan yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita, karena nikmat-nikmat Islam ibadah ini merupakan kenikmatan yang paling berharga yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah ikuti sunnah beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah, mengikuti sunnah semaksimal yang kita bisa. Kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk bersama dengan beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah bersama keluarga dan orang yang kita cintai. Amin. Bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, rahimahullah. Hari ini kaji kita lanjutkan, masih lanjutan dari kaji yang sebelumnya. Jadi judul besarnya masih kajian ilmu hakikat, subbabnya subbab kerja langit. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas yang namanya hakikat, atau yang sebelumnya juga namanya hakikat rezeki. Dari hakikat rezeki terus hakikat kerja. Nah, hakikat kerja itu kemarin kita sudah bahas, ada hakikat, ada kerja bumi atau kerja dunia, ada kerja langit atau kerja hati. Nah, ini kita masuk pada yang keempat. Karena ada 10, ada 7 ya. Kita bahas sudah 4, sudah 3. Sekarang kita bahas yang keempat. Nah, pada yang keempat ini kita masuk kepada namanya kerja ikhlas. Nah, ini mungkin pernah sering dengar namanya kerja ikhlas. Tadi bukan 7 ya, 10, 3 yang sudah dibahas, ya 7 ke depan. Ini yang keempat. Ya, namanya kerja ikhlas. Kemarin sudah kita bahas ya, kerja langit yang pertama itu ibadah, kerja langit yang kedua itu doa, kerja langit yang ketiga itu adalah taat aturan, taat syariat. Ya, yang keempat, nah kalau 1, 2, 3 ini lebih banyak masih bisa dilihat, kelihatan fisiknya, kelihatan kerjanya. Ibadah itu kan kelihatan kerjanya, sholat itu kelihatan gerakannya, bacaannya, doa juga gitu, taat juga gitu. Tapi nanti kalau kerja langit yang 4, 5 sampai 10 itu mainnya main dalam. Tenaga dalam lah kita bilang. Nah, kalau dalam konteks kungfunya tenaga dalamnya. Ya, mungkin pernah kita dengar namanya kerja ikhlas. Nah ini sebenarnya ikhlas itu kalau kita maknai dalam konteks hakikat kerja, ini juga kerja, tapi yang di dalam dia kerja dalam. Nggak nampak. Ikhlas itu kerja yang nggak nampak. Tidak bisa dilihat orang. Tidak bisa diduga masih mungkin lah, tapi kalau dilihat, diketahui nggak bisa, karena dalam. Ya, walaupun nanti sinyal-sinyal luarnya kelihatan gitu. Ya, pencerminannya dalam perbuatan itu dan perkataan itu kelihatan. Kita bilang ikhlas, tapi kalau senengnya dipuji, kalau nggak dipuji ngambek, nah itu kelihatan. Itu nggak ikhlas atau tanda-tanda nggak ikhlas. Kan gitu. Jadi gitu.
Jadi kalau bekerja pengennya pamrih dunia, kalau dikritisi marah misalnya gitu. Atau sebaliknya kalau dipuji melambung dan seterusnya dan seterusnya. Memang tidak nampak dia ikhlas, tapi reaksinya, responnya keluar tuh kelihatan, bisa kita duga. Walaupun nggak boleh kita judge, kamu nggak ikhlas, nggak boleh juga. Gitu. Ya, jadi nggak boleh juga. Karena kalau saya memahami ikhlas itu dia nanti tingkatan, tidak 0 dan 100 gitu. Walaupun kalau ulama-ulama dulu itu ada yang mendefinisikan ikhlas itu 0 dan 100. Kalau tidak 100 ya 0. Nah, gitu. Kalau saya dalam kondisi kita zaman ini mungkin bertingkat. Ikhlas level 1, level 2, level 3, level 4, nah kira-kira begitu. Atau kalau kita pikir pakai skala 1, 2, 3 sampai 100 misalnya. Atau skala 10 angka poin boleh. Ya. Jadi karena yang di dalam itu kan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Mungkin tampilannya nampaknya nggak ikhlas, tapi di dalam the deepest, di dalam hatinya yang paling dalam mungkin sebenarnya ikhlas. Itu karena kemanusiaannya kadang-kadang cepat tersinggung. Ya, namanya juga manusia. Ustadz juga bisa saja. Kita kan nggak tahu. Allah itu kan maha mengetahui. Bahkan mengetahui itu kan sifatnya umum. Maha khabir. Khabir itu sampai detail, sampai ke dalam Allah itu ngerti. Ya, khabirun bima ta'malun. Kalau Allah bilang mengatakan khabirun bima ta'malun itu dia tahu betul perbuatan kita itu detail sampai dalam-dalamnya. Kalau alim itu biasanya sifatnya global, umum, ya. Gitu. Tapi kalau sampai detail itu namanya khabir. Makanya sering kata-kata kalimat khabir itu dimana alim untuk khabir. Ya, jadi gitu. Sudah maha mengetahui globalnya, detailnya, khabirnya pun Allah tahu sampai ke dalam. Jadi yang berhak menilai suatu perbuatan yang pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Walaupun kita bisa menduga, ya, tapi tidak bisa memastikan. Makanya nggak boleh kita menjudge orang, itu pasti nggak ikhlas, pasti nggak diterima. Belum tentu. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita katakan, hati-hati, jangan kayak gitu. Kamu bisa nggak ikhlas, bisa rusak amalmu, sayang. Kira-kira begitu. Itu boleh mengingatkan. Tapi kalau mengatakan, itu pasti nggak ikhlas, pasti tidak diterima, nggak boleh. Kita nggak tahu dalamnya. Gitu, paham ya? Kalau kita belajar ilmu hakikat, kan kita belajar ilmu dalam. Ya, balik kepada kaji kita. Nah, jadi ikhlasnya juga begitu. Ini kerja. Jadi kalau kita dalam konteks suatu pekerjaan, jadi ikhlasnya kita katakan kerja, tapi kerja langit. Kemarin apa kita bahas tentang kerja langit? Kerja langit itu kemarin kita bahas harus nampaknya kalau di dunia nggak dihitung. Kalau kita kan namanya kerja itu ya macam cari rezeki, ya itulah kerja. Ya, itulah kerja. Padahal kalau kita cari rezekinya ikhlas, bukan hanya kerja dunianya kita dapat, bukan hanya kerja buminya kita dapat. Kalau kita kerja itu plus ikhlas, maka kerja langitnya pun kita dapat. Nilai di hadapan Allah pun dapat. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya, ini kita ada bahas. Ya, jadi kalau kita bagi bapak ibu-ibu yang masuk pada bab ini sudah agak tiba-tiba udah bab 4 ini, ya buka lagi kaji kita di pelajaran sebelumnya. Ada di YouTube, dibukalah itu. Alhamdulillah sudah ada teknologi. Ya, merekam yang lalu. Lihat, silakan lihat. Oh, maksud apa yang kita bahas ini kan berkelanjutan. Ya, jadi sekarang kita masuk kepada, sebelum kita masuk pada detail yang dimaksud dengan kerja ikhlas itu, catatannya 3 hal. Pertama, mengapa sih kita harus ikhlas? Sedikit kita mengulang kaji. Mengapa sih harus ikhlas? Begitu. Ya, dalam amal itu Pak, perbedaan amal orang beriman, orang Islam dengan orang non kafir, Pak. Orang non kafir, orang kafir, orang non muslim. Ya, perbedaan. Konsep ikhlasnya hanya ada dalam agama Islam, tidak dalam agama lain. Coba cari dalam agama non Islam atau selain, nggak ada tuh istilah konsep ikhlas, itu hanya ada di agama kita. Iya, salah satunya. Ya, jadi hanya ada dalam konsepnya di agama kita.
Ya, kata kalimat-kalimat ikhlas ini. Jadi pertanyaan, mengapa kita harus ikhlas? Itu satu. Ya, kedua, nah bagaimana caranya biar ikhlas? Yang ketiga, yang paling penting lagi yang bahasan kita, bagaimana ikhlas itu kita aplikasikan bukan hanya dalam ibadah saja, dalam non ibadah pun. Memang langkah pertama itu harus ikhlas dalam ibadah, itu yang mesti kita latih. Ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam puasa, ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam sedekah, ikhlas dalam zikir, baca Quran. Ikhlas di sini level tingkatannya. Ya, kalau dalam konteks ayat tuh, qul inna sholati, yang sering kita baca dalam sholat kita, qul inna sholati. Ikhlas dalam sholat, menusuki, ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lain. Wa mahyaya, baru diaplikasikan sampai ikhlas dalam setiap aktivitas kehidupan. Ini yang sulit. Kalau sholat kan ikhlasnya cuma 5 menit. Kalau puasa ikhlasnya ya dari berapa jam lah, 13 jam, 14 jam. Kalau sedekah mungkin sekian menit, walaupun efeknya nanti ke sana ya harus kelihatan. Makanya ulama itu mengatakan ikhlas itu bukan hanya saat mengerjakan, sebelum, sedang, dan setelah. Jadi ikhlas itu tetap aja 24 jam sebenarnya. Bukan 24 jam. Ya sepanjang hidup kita. Bisa jadi perbuatan yang kita kerjakan ikhlas di waktu dulu, 20 tahun yang lalu, gara-gara sekarang, perbuatan sekarang jadi gak ikhlas yang 20 tahun yang lalu. Itu bisa begitu. Bisa begitu. Contoh kita haji tahun 20 tahun yang lalu, sekarang kita cerita bang, oh dulu haji, begini, bangga dengan kehajiannya. Rusak jadi yang amal yang 20 tahun yang lalu, bisa begitu. Makanya ulama mengatakan yang namanya ikhlas itu sepanjang zaman. Sebelum kita mengerjakan, saat kita mengerjakan, setelah kita mengerjakan, sampai kita mati. Itulah maka konsepnya Pak inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ikhlas dalam kehidupan, wa mamati, sampai mati kita ikhlas. Nah di sini yang beratnya, kita kan mungkin baru ikhlasnya inna sholatinya doang, paling banter wa nusukinya, ya. Tapi sampai wa mahyayanya, sampai wa mamatinya kan berat. Tapi tentu saja ini perlu dilatih. Ya, mungkin level kita tidak sampai level para orang soleh terdahulu, Nabi dan para sahabat. Kita setengahnya pun udah alhamdulillah. Kembali pada kaji kita. Nah sekarang sedikit kita mengulang kaji. Mengapa kita harus ikhlas? Mengapa harus ikhlas? Ya pertama tentu saja sebabnya. Atau balik lagi definisi ikhlas. Yang namanya definisi ikhlas itu apa sih? Kita ulang sedikit lagi. Yang namanya ikhlas itu kita mengerjakan perbuatan itu, apa saja perbuatannya, termasuk perkataannya. Kalau itu merupakan suatu perkataan, perbuatan apa perkataan kita lakukan untuk mencari ridho Allah itu. Atau bahasa yang ini supaya Allah senang. Dalam Al-Quran itu suka dikatakan ibtigha mardatillah, atau istilah lagi ibtigha wajhillah. Dua kalimat itu dalam Al-Quran sering. Ya, wa may yaf'al dzalika ibtigha mardatillah. Barang siapa yang mengerjakan itu mencari ridho Allah. Itu misalnya dalam surat 4 ayat 114. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardatillah. Barang siapa yang mengerjakan segala perbuatan itu karena ridho Allah, fa sawfa nutihi ajran 'adziman. Kelak pasti kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Atau istilahnya ibtigha wajhillah. Ada juga istilah itu, mencari wajah Allah. Kalau istilah saya kemarin dulu itu cari muka Allah. Ternyata cari muka itu ada ayatnya. Cari muka Allah. Itu kata-kata carmuk itu ada ayat. Itu surat 2 ayat 272. Dari gitu. Wa tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah. Ya, mencari wajah Allah itu bahasa kita supaya Allah senang. Mencari muka orang kan supaya orang senang. Kalau kita cari muka Allah, jadi boleh nggak ibadah cari muka? Begitu pertanyaan, boleh nggak ibadah cari muka? Jawabannya boleh. Tapi muka siapa? Muka
Allah. Bukan muka manusia. Bukan dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah SWT. Nah, jadi gitu. Jadi yang namanya ikhlas itu kita kerjakan untuk mencari ridho, atau istilah yang lain lillah juga boleh, sama. Istilah yang lain itu lillah juga sama. Ya, untuk Allah, karena Allah, itu boleh juga istilahnya. Jadi ada 3 istilah, lillah. Ya, kalau yang lebih singkat, kalau kita pergi lillah, liwajhillah, libtigha mardatillah. Itu sama itu, maknanya sama. Jadi gitu. Contoh misalnya kalau kata-kata lillah ini banyak dalam Al-Quran juga banyak. Contoh misalnya surat 2 tentang sholat itu ayat 238 misalnya. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillah. Kata-kata lillah. Qanitin. Ya, jagalah sholat yang 5 waktu, khusus sholat wusta, wa qumu, tegakkan sholat lillah. Nah, karena Allah. Istilahnya lillah. Cuman yang sering kita dengar saat itu selalu lillahi ta'ala itu sama. Kata-kata ta'ala itu gak ada dalam Al-Quran dalam konteks ikhlas. Lillah saja, ta'ala itu tambahan saja. Ya, jadi gitu. Nah, ini kata-kata ikhlas itu begitu. Jadi ada apa? Seperti contoh dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li. Nah, juga. Cuman karena Allah di sini diganti dengan rabbika, li rabbika. Salatlah kamu li rabbika, karena Tuhan. Ikhlas. Kalau kita dalam konteks yang 3 ini kalau kita gabung, ya, karena mencari ridho Tuhanmu. Jadi ada yang apa namanya? Ada yang tersembunyi, mahzuf istilahnya. Jadi lillah karena Allah, yang tersembunyi apa? Karena mencari ridho Allah. Nah, gitu. Disingkat menjadi lillah. Jadi yang namanya lillahi ta'ala itu apa? Karena Allah itu karena mencari ridho Allah. 3 ini ayatnya ada. Cuman yang paling banyak apa tadi? Kata-kata lillah atau macam tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Nah, kata-kata lillah. Itu surat berapa? Surat 6 ayat 161. Ya, sungguhnya sholatku, nusuki hidupku, wa mahyaya manusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mati hidupku, sampai matiku lillah karena Allah. Ya, atau untuk Allah boleh. Tapi maksudnya apa? Untuk mencari ridho Allah atau karena mencari ridho. Nah, itulah ikhlas. Dan kalau mencari ridho selain Allah ya menjadi tidak ikhlas. Ya terserah apa saja, berupa dunia, segala macam pernak-perniknya, ujiankah, hartakah, wanitakah, tahtakah, berpolitik mencari ridho Allah itu kan susah itu. Rata-rata berpolitik mencari kekuasaan. Nah, betul. Ini politik Islam misalnya, ya, yang ngaku politik Islam, ini juga kalimat yang buat saya sendiri juga kan begitu. Kan perkara mudah. Kalau sholat lillahi ta'ala itu ya walaupun berat ya tapi tidak seberat politik lillahi ta'ala, tidak seberat politik lillahi ta'ala. Kalau sholat lillahi ta'ala ya wajar lah, pantas lah gitu. Kan nggak mungkin kita sholat cari duit, sholat mungkin aja ada aja orang ya sholat supaya ditengok, supaya dipuji, supaya macam-macam lah ada saja. Tapi itu kan bahasa kitanya sedikit lah. Tapi kalau politik lillahi ta'ala, ini repot. Makanya yang paling susah itu Pak adalah ikhlas dalam politik. Berat sekali Pak. Makanya nggak mudah bisa lolos. Makanya sulitnya kita politik Islam berkembang. Kemarin saya diwawancarai ditanya, Ustaz, ini mengapa? Nah, ini lari ke politik gitu. Ini ada Pak Muklis. Kata Pak Muklis di sini jadi agak ada politik. Kata Pak Muklis tadi, update Ustaz. Ya. Ada pertanyaan gini, mungkin sering muncul sama kita. Mengapa politik Islam di Indonesia ini negara yang modern tidak berkembang dengan baik? Kenapa?
partai-partai Islam itu kalau digabung itu tidak sampai 30% peminatnya, pemilihnya. Kalau digabung nggak sampai 30%, Pak. Cuma 20% sekian. Padahal mayoritas Muslim. Kenapa sih? Nah, itu menjadi pertanyaan. Mulai dari dulu tuh. Yang paling bagus ya kira-kira di zaman awal-awal kemerdekaan atau pemilu tahun 50-an. 55. Nah, itu betul, itu hampir 50%. Ya. Jadi begitu. Setelah itu nggak ada lagi teman. Di zaman Orde Baru udah dikebiri. Setelah reformasi pun kalau digabung-gabung nggak nyampe 30%. Menjadi pertanyaan, kok bisa begitu? Ini kan menjadi pertanyaan big question sama kita. Kok bisa begitu? Padahal kan kita mayoritas Muslim. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau jawaban saya bilang jawab dua. Ada kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama ya dari sisi politisi Islamnya. Yang kedua ya dari sisi masyarakatnya. Dari sisi politisi Islamnya mungkin ya mereka tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Kadang-kadang banyak slogan, tapi dalam praktek kadang-kadang tidak kelihatan. Sehingga banyak orang-orang Muslim atau rakyat tidak merasakan manfaat yang jelas. Ada manfaat tapi nggak nyata gitu, atau sedikit. Sehingga orang banyak yang kurang simpati lah, kurang suka lah, atau kurang mendukung akhirnya dengan segala macam sebab-sebab lainnya. Apa yang bisa kita rasakan misalnya dari politisi-politisi Islam yang kalau dulu kelihatan Pak, nampak banget tuh. Bagaimana Muhammad Natsir misalnya gitu, Agus Salim misalnya, terus terusnya, jago-jago hebat-hebat itu. Ya. Sarifuddin Prawira Negara misalnya, Safruddin Prawira dan seterusnya. Gimana? Kalau kita sekarang kan nggak banyak kelihatan kiprah yang nyata gitu lah ya. Akhirnya karena tidak banyak dirasakan oleh masyarakat, ya masyarakat tidak mendukung dengan maksimal. Itu dari sisi itu. Ini jadi introspeksi bagi para politisi Islam. Kalau kita bilang politis ikhlas lillahi ta'ala ya harusnya gimana sih? Yang setelah kita sebelum dapat kursi ayatnya dibaca terus, rajin ibadah, begitu dapat kursi ayatnya hilang, ibadahnya hilang kan gitu. Auzubillah. Nah ini sisi pertama. Jadi kita tidak mengingini orang. Ya kita menjadi pelajaran maksud. Yang kedua dari sisi masyarakat, ya memang masyarakatnya kita memang masih seperti ini. Masih tingkat pendidikannya atau tingkat keislamannya masih rendah. Berarti menunjukkan bahwa kalau kita lihat ya dari seluruh umat muslim yang 90% ini yang terdidik secara politik Islamnya mungkin baru nggak nyampe 30. Yang benar-benar merasa bahwa politik Islam itu penting. Kan bisa begitu. Jadi kan dua hal yang ini ada masalah, ini ada masalah. Kalau dalam Islam kan gitu Pak. Ya selalu ada dua sisi yang mesti kita perhatikan. Kalau salah satu sisi ini aja hidup, berjalan perbuatan itu atau aktivitas itu. Tapi kalau begitu. Antara orang bersedekah dengan orang yang disedekahin, selalu dua sisi. Yang orang kaya disuruh bersedekah. Atau orang miskin disuruh jangan minta-minta. Kan kalau dalam konteks sedekah. Jadi kalau salah satu aja berjalan gak ada masalah. Orang kayanya nggak mau ngasih, pelit, bakhil. Orang miskinnya nggak minta-minta, kan nggak ada masalah. Atau orang kayanya ngasih, orang miskinnya nggak minta-minta, ya dapat juga. Atau minta, salah satunya aja. Orang yang dizalimi bertobat atau minta maaf. Orang yang menzalimi, orang yang dizalimi memberi maaf. Dua-dua diperintahkan. Yang berbuat zalim kau minta maaf. Yang dizalimi kau beri maaf. Dua-dua selalu begitu. Salah satu nggak jalan, nggak ada masalah. Nah, gitu. Misalnya kita kembali pada itu. Semua selalu dua sisi. Suami disuruh gini, istri disuruh gini, gitu loh. Orang tua disuruh gini, anak disuruh gini, semuanya selalu ada dua sisi. Sama, pemimpin Islam, politik Islam harus begini, yang rakyatnya pun harus begini, harus gitu. Dua-duanya mesti kita lihat, faktanya begini.
Ya inilah urusan dakwah. Ya mudah-mudahan kalau politik-politik yang mulai sekarang harus menunjukkan nilai-nilai keislaman dan merasakan manfaat rakyat, mungkin rakyatnya lama-lama belum ngerti, ya lama-lama menjadi paham. Atau sebaliknya, politisinya kurang tapi rakyatnya makin terpelajar, lah ya lama-lama ya jadi juga gitu. Secara keislaman terpelajar pemahaman Islam. Bahwa politik Islam itu penting karena Islam bukan hanya mengurus urusan agama saja, ibadah saja, tapi mengatur urusan ekonomi, politik, semua sisi dia diatur oleh Islam. Nah, balik kepada kita. Kok larinya ke sana ya? Ya, jadi yang namanya ikhlas itu apa? Kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, mencari ridho Allah. Ridho Allah itu maksudnya supaya Allah senang. Ridho itu Pak nanti bisa banyak-banyak. Ridho itu bisa pertolongan, ya, bisa perlindungan, bisa kasih sayang, apa aja lah. Nah kalau istilah saya supaya Allah sayang, gitu aja. Dalam bahasa anak-anaknya, nak, mari kita sholat nak, supaya apa? Kalau kita sholat Allah sayang, itu lebih mudah. Dalam konteks umum kita lebih mudah. Karena kalau bahasa ridho itu kan kadang-kadang kita juga nggak ngerti anak kita. Papa, mama, ridho itu apa sih? Ridho itu bahasa Indonesianya suka atau sayang. Jadi kita ibadah supaya, ini kan lebih mudah dicerna anak kita. Nah, sholat supaya Allah sayang sama kita. Puasa supaya Allah sayang sama kita. Sedekah supaya Allah sayang sama kita. Baca Quran supaya Allah sayang sama kita. Dan seterusnya. Nah, kalau Allah sudah sayang kan gitu. Kita kan semua kita dapat. Kalau udah Allah sayang semua kita dapat. Apa aja kita dapat kalau Allah sudah sayang sama kita. Dapat perlindungannya, pengabulan doanya, pertolongannya, pahalanya, semuanya dapat. Penjagaannya dan seterusnya dan seterusnya. Ada gitu. Nah, balik kita baru tadi. Itu makna kedua, itu tadi makna tentang jadi yang namanya ikhlas apa? Mengerjakan, mengatakan sesuatu untuk mencari apa aja perbuatan itu. Nah, dalam konteks ibadah ya sholatnya yaitu cari agar Allah sayang. Puasanya gitu. Dalam konteks pekerjaan ini sulit nanti. Politik supaya Allah sayang, menjaga sembung makan permen. Kenapa kau berpolitik supaya Allah sayang sama saya? Kan nggak masuk akal. Karena politik itu kan pekerjaan dunia atau nilainya ada dunianya, banyak dunianya. Bagaimana mungkin mencari? Di sini tantangannya nanti. Nah, ikhlas. Kalau bisa sampai ikhlas saya bilang tadi di luar ibadah, oh ini dahsyat. Rumah tangga bisa ikhlas. Kenapa kau nikah? Karena ikhlas itu bukan pekerjaan mudah, Pak. Kalau sholat ikhlas itu nggak sulit. Tapi kalau rumah tangga, rata-rata kita rumah tangga mau ngapain? Kenapa kita nikah? Bu, kenapa nikah, Bu? Pak, kenapa nikah? Nah, kan rata-rata gitu kan, kebutuhan biologis atau melanjutkan keturunan. Yang paling umum kan kalau perempuan ya supaya ada yang melindungi, supaya ada yang ngasih makan. Kalau punya anak nanti ya anak ini bisa menyenangkan hati atau juga bisa menyayat hati juga. Kan rata-rata kan tanda petik kan semua kan nilai-nilai dunia semuanya. Nah, bagaimana sekarang coba? Rumah tangga ikhlas kan? Kenapa kau nikah? Cari ridho Allah. Kalaupun mungkin mulutnya ngomong gitu, hatinya belum tentu. Hanya apa nama hiasan di bibir saja kan? Kan banyak ikhlas. Kalau kita tarik nanti kepada refleksinya ya enggak juga. Bukti banyak ngambeknya. Kalau enggak dipuji banyak marahnya. Kalau suaminya gajinya kurang banyak juga marahnya, atau sebaliknya istri kurang pelayanan suami banyak ngambek. Ya ini berarti kan ikhlasnya perlu dipertanyakan begitu. Itu sekarang itu dalam konteks masa cari kerja, bisnis. Kenapa kau bisnis? Coba Pak, kenapa bisnis? Kenapa dagang? Kenapa kita kerja di perusahaan? Kenapa kita kerja? Rata-rata apa? Cari uang.
Dengan uang itu kita bisa hidup. Lagi-lagi ujungnya hidup. Supaya kita hidup. Bukan hanya hidup ya, supaya nyaman hidup atau supaya senang hidupnya, kan begitu. Lagi-lagi dunia lagi, hidup lagi. Kalau ikhlas itu kan bukan hanya hidup Pak, ya sampai mati. Kenapa kau kerja? Supaya bekal mati. Ada nggak orang gitu Pak? Coba tanya. Kenapa kamu kerja? Ya rata-rata bekal hidup. Ada nggak bilang bekal mati? Coba pernah nanya? Kalau ikhlas itu ya bekal mati, sampai bekal mati nanti dia, sampai ke mati dan seterusnya. Nah ini saya bilang tadi, beratnya tuh ikhlas dalam konteks ini yang sangat berat. Yang tadi apa? Setelah wa nusuki, wa mahyaya ini yang berat. Bisa nggak wa mahyayanya lillahi rabbil alamin juga? Itu misalnya. Dan tarik lagi dalam konsep yang luas lagi. Di dalam pergaulan, dalam politik, dalam birokrasi, dalam wah itu lebih berat lagi. Nah, tapi tentu saja ini perlu kita latih. Ya, nggak apa-apa, yang penting minimal paham dulu. Balik pada yang tadi. Jadi ikhlas itu seperti itu. Melakukan sesuatu, perbuatan atau perkataan, apa saja perbuatannya, apa saja perkataan, untuk mencari ridho Allah, supaya Allah senang, supaya Allah sayang dengan segala macam konsekuensinya. Ya, gitu. Nah, sekarang masuk kita kepada yang tentu saja karena mencari ridho Allah nanti konsekuensinya nggak mungkin kan kita suatu pekerjaan pasti di konsekuensinya kalau mau namanya cari ridho ya harus sesuai dengan aturan Allah. Baik lagi kepada konsep kemarin pasti taat dong. Bisnis katanya taat tapi bisnisnya yang haram nggak mungkin. Kalau kau bilang kau cari ridho Allah pasti pekerjaan itu yang harus Allah ridho juga. Nggak mungkin nggak. Nyopet lillahi ta'ala mungkin enggak? Berzina lillahi ta'ala mungkin enggak? Menzalimi orang lillahi ta'ala mungkin enggak? Enggak mungkin. Perang bisa, kan zalim seperti Allah, tapi kan ingin menyelamatkan. Nah, itu bisa. Sampai perang pun harus lillahi ta'ala. Oh, itu berat Pak. Perang lillahi ta'ala itu berat sekali. Tapi itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Ada para sahabat ketika dia sedang perang mau dibunuhnya, musuh sudah jatuh, tinggal tebas lehernya, putus. Datang musuh ini, riwayat itu namanya Ali, sahabat Ali, diludahi sama yang musuh tadi ini, yang sudah mau mati masih bisa ngeludahin orang, gitu. Nggak jadi dia. Ketika ditanya, kenapa kau jadi bunuh aku? Tadi sebelum kau ludahi aku membunuh kau ingin mencari ridho Allah. Karena ini perjuangan agama, perintah. Tapi setelah kau ludahi, aku jadi bunuh kau pengen karena geram sama kau. Kalau kita kan sekalian aja kan, kenapa enggak? Campur aja ya, sekalian kan. Nah, ikhlas sekalian, gitu kan. Berarti pembunuhnya sudah tidak ikhlas lagi, maka nggak ada nilai. Jadi balik tadi. Jadi itu. Sekarang pertanyaan tadi. Mengapa kita harus ikhlas? Ya karena mencari ridho Allah. Mengapanya? Ya supaya dapat ridhonya. Kan begitu. Karena namanya cari ridhonya, mengapa kita harus ikhlas? Supaya kita ya dapat ridhonya dengan segala macam konsekuensinya. Yang saya bilang tadi, konsekuensi ridho apa kalau Allah udah sayang? Dapat pertolongannya, dapat perlindungannya, dapat pengabulan doanya, dapat penjagaannya, dapat macam semuanya dapat bungkus. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Ujung-ujungnya dapat surganya. Itu paling top. Bukan hanya itu aja, kalau yang mengatakan bukan dapat surganya, paling top itu melihat wajahnya. Makanya tadi apa? Libtiwa wajhillah, mencari wajah Allah. Ujungnya bisa nengok muka Allah. Nah gitu. Itu ujungnya itu. Dahsyat. Ibadah cari muka Allah. Itu ujung banget. Surga itu belum ujung. Ternyata surga itu belum ujung. Ujungnya apa? Melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang paling dahsyat, kalah semua kenikmatan surga. Ya ternyata gitu, Pak. Itu dalam surat apa nanti?
dalam surat ke Al-Qiyamah. Ya, dari gitu. Surah Al-Qiyamah itu. Ya, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari yang di waktu itu wajah itu sangat berseri, sangat senang kali. Nadhirah. Senang banget, bahagia banget. Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka saat itu telah melihat Tuhannya. Nah, jadi kalau kita lihat konteks sekarang, jadi wajah itu ternyata sampai ke mana? Sampai apa tuh eternal, paling ujung banget tuh, ultimate apa itu? Ujung banget lah. Jadi kalau kita ikhlas, jadi betul-betul ujungnya nanti bisa melihat wajah. Maka jadi kan lihat, Pak. Kalau ridhonya baru sampai mana? Kalau ridhonya baru sampai mana? Sampai surga doang. Surga itu ridhonya Allah. Ya ridho, surga itu ridhonya Allah. Neraka itu murkanya Allah. Tapi di atas itu ternyata wajah. Oh, begitu lagi. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenapa mencari wajah Allah. Biar dapat nyambung ya. Ya, dapat nyambung yang namanya mencari wajah Allah ternyata itu bisa apa? Bersifat selama ini kan banyak di apa namanya? Banyak disimbolkan namanya semacam apa ya? Macam tasbih lah. Atau bukan tasbih, apa namanya? Dia mencari ridho Allah itu bahasa konotatif. Ya, mencari wajah Allah itu kan bahasa kita kan cari muka, mencari muka Allah kan gitu. Kan konotatif kan. Kalau dalam kita belajar bahasa kan ada namanya makna denotatif, ada makna konotatif. Ada kiasan, ada majas, ada juga yang hakikat yang zahirnya begitu. Coba cari muka itu maksudnya apa sih Pak? Konotatif atau denotatif? Konotatif, kiasan gitu. Maksudnya apa? Supaya orang senang kan gitu. Itu cari muka itu. Kan bukan mana muka lu. Oh kan nggak gitu kan? Nggak gitu. Itu kan itu denotatif itu. Ya. Nah sehingga para ulama mengatakan namanya mencari ridho Allah itu ya tadi supaya Allah senang, supaya Allah ridho. Nah nggak apa-apa juga. Memang secara bahasa memang bisa dimungkin. Tapi secara nyata pun boleh itu apa? Nanti ketemunya Allah, muka Allah kita nampak nanti. Begitu Pak. Jadi ujung banget muka Allah kita nampak nanti. Itulah kebahagiaan yang paling. Itulah yang kebahagiaan. Cuma jangan bayangkan muka Allah kayak muka kita ya, jangan ya. Ini beyond our imagination ini. Betul-betul nanti. Jadi namanya mencari muka Allah tuh betul-betul pengen apa Pak? Bang Caca pengen apa? Pengen nampak muka Allah. Nah, itulah kebahagiaan yang paling hebat nanti di hari kiamat. Di samping surga. Surga malah nanti kita bilang nggak ada apa-apanya gitu. Dasar. Nah, itu mudah-mudahan amal kita sampai ke sana ini. Kita doakan kita ikhlas. Jadi mencari wajah Allah tuh betul-betul nanti kita akan ketemu. Amin. Balik pada kita. Jadi karena ibadah pengen cari ridho Allah, ya mencari wajah Allah, maka mengapa kita harus ibadah dari pertanyaan? Ya supaya kita dapat, karena mencari ini supaya dapat. Dengan segala macam apa tadi? Dengan segala macam konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau Allah ridho? Ya, sudah pertolongan sebagai konsekuensinya. Ujungnya surga. Sebelum itu hisab yang mudah. Sebelum itu nanti dikubur yang dapat nikmat. Di dunia, ya makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bagian dari itu. Kalau sudah ridho, di dunia kau dapat hasanah. Kalau ridho, di akhirat kau dapat hasanah, termasuk di kuburmu. Kau dapat ridho, kau dijauhkan dari neraka. Kau dapat ridho, kau dimasukkan dalam surga. Ujungnya kau ketemu. Oke, balik kita kepada kaji kita. Jadi mengapa harus ikhlas? Supaya amal itu, perbuatan itu kita dapat nilainya. Nilainya apa? Ridho Allah dengan segala macam konsekuensi. Yang kedua, mengapa harus ikhlas? Nah, ini kita pakai sebaliknya. Kalau tidak ikhlas, sayang. Nah, kalau tidak ikhlas, sayang.
rugi. Nah, gitu. Kita balik pada sebaliknya. Sayang. Kalau dalam konteks ibadah, sayang. Walaupun di luar ibadah sayang juga apa? Sayang kalau nggak ikhlas, rugi banget. Jadi kalau nggak ikhlas apa? Sayang banget kita nggak ikhlas, rugi banget. Apa? Satu contohnya sholat. Ini kalau dalam konteks ibadah dulu. Ya kalau dalam konteks non ibadah, memang nggak kelihatan sayangnya apa? Karena apa? Dunianya kita dapat gitu loh. Macam tadi. Cari politik nggak ikhlas ya nggak apa-apa juga ya dalam konteks ini ya umum ya nggak apa-apa karena dunianya kau didapat kan gitu. Ada uangnya di situ, ada ketenarannya di situ, ada kekuasaan di situ, ada kebanggaan di situ. Oke. Tapi kalau sholat nggak ikhlas, ada uangnya nggak? Nggak ada. Ada kebanggaannya nggak? Ada lah dikit biar dibilang orang soleh aja. Apa? Kan sayang, lu udah kerja sekian menit, lu udah capek-capek, nggak ada nilainya, kan sayang. Apalagi dalam konteks sedekah, ini paling berat Pak. Udah lu keluar uang, udah lu habis uang, lu nggak dapat apa-apa, kan sayang banget lu. Kalau ikhlas kan alhamdulillah, duitnya emang nggak dapat. Duit emang hilang tapi dapat apanya? Udah dapat ridhonya, ridho dengan segala macam tadi konsekuensinya. Malah janjinya juga, apa janjinya? Dilipat gandakan, woi kan? Jadi kedua mengapa harus ikhlas? Jawabannya apa? Kalau tidak ikhlas, sayang dan rugi. Ruginya apa? Ruginya kau nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau nggak dapat apa-apa. Itu lihat nanti dalam surat ke 42 ya, surat 42 ayat 20. Ya, man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini konteks ikhlas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, mencari akhirat, nuti, ya, bukan nuti, sorry, nazid lahu fi harfi, kami tambah nilai. Maksudnya dunia akhirat kau dapat. Tapi wa man yuri harta dunia, barang siapa yang beribadah hanya cari dunia doang, bahasa kitanya enggak ikhlas, nutihi minha, kami kasih sebagian dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia enggak dapat. Jadi balik pada yang tadi. Ya. Jadi yang kedua sayang. Nah yang ketiga mengapa harus ikhlas? Supaya amal itu terjaga. Supaya amal itu ada kontrol. Supaya perbuatan itu ada kontrol. Kalau ikhlas akan terkontrol. Kalau nggak ikhlas dia nggak akan terkontrol. Perbuatan apa saja kalau kita lakukan mencari ridho Allah pasti terkontrol. Ada apa namanya? Ada rim, ada penjagaannya dari diri kita, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kita, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kontrolnya. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya ikhlas tapi nggak terkontrol, berarti nggak ikhlas itu, nggak ikhlas. Apa aja? Saya bilang kalau ada orang bilang ikhlas tapi apa dia melanggar aturan Allah. Nah termasuk konsekuensi tadi. Kalau ibadah nggak dipuji gimana? Ada kontrol nggak apa-apa. Orang aku jadi ridho Allah kok. Sehingga nggak ada masalah. Ketika berbuat tuh dia nggak ada yang muji. Atau sebaliknya, ketika dia berbuat tuh nggak dapat nilai dunia ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama dia. Karena yang dia cari karena Allah, nggak ada masalah. Nah di sini hebatnya akhirnya terjaga, hati kita terjaga. Nanti efeknya Pak, ibu-ibu lebih tenang. Orang ikhlas itu pasti tenang. Jadi selama ini bisa jadi hidup kita nggak tenang gara-gara nggak ikhlas. Apa aja? Mengapa orang stres mencari kerja, stres dalam rumah tangga, stres dalam politik, termasuk dalam politik Pak. Ini kalau main politik, oh stres Pak. Kalau nggak ini stres. Wih, nggak bisa diceritakan kecuali masuk Pak. Jadi kalau mau tahu masuk, baru tahu stresnya. Benar.
Makanya banyak para ulama-ulama itu kadang-kadang malas, karena berjuang di sini berat, karena stresnya banyak. Ya. Dunianya belum tentu dapat, kan belum tentu dapat. Ya kita konteks sekarang. Ya kalau kita masuk, cobalah bawa Islam sekarang, kan belum tentu dapat. Coba banyak orang. Dapat apa? Kekuasaan apa kita dapat? Tapi capeknya udah banget. Duit keluarnya kerasa, udah. Ya contoh aja lah, jujur aja macam sekarang ya kita bicara jujur aja. Ustadz main politik ini kan banyak orang gak suka. Ini yang suka ngundang pengajian kan cuma masjid Al-Falah gitu kan, masjid Ittisom, yang lain-lain kan gak mau. Udah ustadz politisi katanya kan begitu. Dunianya udah pasti hilang Pak. Jadi kita ini bukan curhat ini sedikit. Karena kita menganggap bahwa politik itu jorok begitu. Berarti itu kotor. Atau orang main politik itu udah partisan. Orang main politik itu sudah ya otomatis apalagi kita misalnya 01. Misalnya nih, orang 02 kan mungkin undang kita kan pasti. Mungkin orang 02 undang kita. Apalagi 03 kan. Ini dalam konteks gini ya. Ini bukan kampanye ya. Itulah umat ini masih saya bilang tadi belum terpelajar, umat ini belum cerdas kan gitu. Jadi kalau saya bilang dari sekian puluh yang selama ini ngundang kita, yang ngundang itu cuma 5 orang aja kan, 5 kelompok aja, 5 tempat aja. Salah. Yang percaya aja, percaya Ustadz masih bisa istiqomah kan gitu. Yang lainnya kan tak percaya. Karena betul. Tak usah undang lagi Ustadz tuh, udah main politik dia. Berat konsekuensinya Pak. Makanya banyak ustaz-ustaz yang gak mau. Coba tanya ustaz-ustaz besar tuh, berani gak di awal-awal saya pilih ini? Gak akan berani Pak. Karena konsekuensinya berat. Karena begitu dia menyatakan pilihannya, orang selain itu gak akan undang lagi. Ya saya misalnya di Partai Umat, ada mungkin orang selain Partai Umat mengundang saya lagi? Berapa persen sih orang yang Partai Umat? Ya kalau dalam survei itu kan 0,0 sekian persen. Berarti mesti jangan itu orang Partai Umat. Jadi kalau selain Partai Umat ya kita nggak usah sebut satu-satu. Dia pasti jangan nanti dia kampanye buat umat. Begitu. Berapa konsekuensi? Jadi dunia sudah banyak jelas hilangnya. Yang ini belum tentu dapat. Makanya banyak, karena konsekuensinya akan kita hadapi seperti. Makanya kalau mau tahu masuk, baru tahu terasa beratnya. Tapi kan karena kita lillahi ta'ala, ini baca nonton. Karena cari Allah, yang menggaji siapa? Yang nolong siapa? Yang menjaga siapa? Sudah, bismillah saja. Toh sampai saat ini ustadznya masih hidup terus, pesantrennya jalan juga terus. Tapi Allah yang menggerakkan umat. Tapi kan tidak semua orang mengambil risiko itu. Coba lihat mana ustaz-ustaz besar yang berani mengambil risiko itu. Karena apa? Konsekuensinya itu Pak. Konsekuensinya itu. Atau sebaliknya, mengapa banyak ulama-ulama yang mendukung? Jangan disebut angka. Ya kan dapat tadi. Dapat dunianya. Kalau kita begini, dunia yang ini belum tentu dapat, dunia yang itu udah pasti hilangnya. Ya rugi dalam dunia ya rugi sebenarnya. Sementara akhiratnya gaib. Tapi kita punya keyakinan, kan? Itu yang nggak bisa dinilai. Ya ikhlas itu begitu Pak. Nah, balik kepada kita. Jadi kalau kita ikhlas, ya mengapa ikhlas? Kita lebih tenang, hati kita terjaga, hidup kita terjaga, lebih terjaga kita. Jadi mungkin maka selama ini ya, jadi kalau hidup kita selama ini hati-hati, coba lihat keikhlasannya. Lihat keikhlasannya dalam perbuatan. Ya mungkin saya bilang tadi, mungkin sholat kita ikhlas, mungkin kita puasa ikhlas, tapi di ibadah-ibadah yang bersifat kegiatan umum ini bisa ikhlas enggak? Oh itu berat. Tiba-tiba dagang rugi, stres enggak?
Bu, stres nggak? Stres. Tapi kalau dagangnya ikhlas, insya Allah nggak stres. Yang ada tenang. Rumah tangga, suami kawin lagi, stres nggak? Stres. Bukan stres banget. Stres, sedih, campur aduk, semuanya pasti. Betul nggak, Bu? Tapi kalau rumah tangganya ikhlas, tenang. Waduh, ibu-ibu jadi mikir, waduh, Ustaz, orang juga ya begitu. Apa lagi? Apa aja? Sakit, nggak sembuh-sembuh, stres nggak? Stres. Tapi kalau sakitnya ikhlas, tenang. Apa aja? Jadi kalau selama ini kita sering hidup ini stres, kenapa? Banyak tidak. Karena dunia ini belum tentu yang kita dapat. Belum tentu kita dapat, Pak. Tapi kalau cari ridho Allah, sudah pasti dapat dan tidak pernah meleset. Kapanpun kita, dimanapun kita, seperti apapun sampai nilainya. Makanya gak jadi khawatir, itu kita jadi tenang. Orang mencari ridho Allah, memang dunia hilang, memang dunianya gak dapat. Tapi yakin pasti dari Allah dapat. Dapat apanya? Dapat pertolongannya, bulannya, penjagaannya. Nanti kita bahas dalam konteks kerja. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir dalam konteks kerja langit itu, ini saya bilang dalam konteks kerja langit. Ini kita bahas kaji kita ini. Dalam konteks kerja langit, kalau kita cari ridho Allah atau ikhlas, yang gaji Allah. Nah, ini bahasa kita. Siapa yang gaji? Allah yang gaji. Itu konsekuensi dari ridho tadi itu. Allah yang gaji. Siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang gaji? Allah. Siapa yang nolong? Allah. Bapak, itu udah ada ini dalam konteks apa? Kerja, dalam konteks kalau 1, 2, 3 itu dalam konteks umum tadi. Kalau dalam konteks yang keempat, dalam konteks kerja langit, ikhlas itu yang menggaji Allah. Maka kita nggak takut. Berapa gaji kau di perusahaan atau di inimu? Ya cuma 2 juta Ustaz. Stres. Kebutuhan berapa? Kebutuhan 10 juta. Stres. Dari mana lagi yang sisanya 8 juta lagi? Atau 7 juta buat kebutuhannya 9 juta. Nah, makanya banyak orang stres kalau kerja itu. Dapat segini kebelah ya. Digerak rambutnya. Atau lagi mau pensiun, saya udah pensiun atau lagi pensiun. Rata-rata orang mau pensiun itu stres. Kenapa? Saya ketemu kemarin ada orang, Ustaz saya mau pensiun, Ustaz apa doanya Ustaz? Biar stres ya Ustaz mau pensiun ya Ustaz. Mau pensiun stres Pak. Perasaan saya lihat orang stres yang sudah pensiun santai-santai aja. Ini mungkin karena ikhlas semua. Begitu Pak, mau pensiun stres. Kenapa? Nanti bayangkan selama ini saya sudah hidup saya kayak gini Pak, dengan sudah segini sementara, udah stres. Hanya yang gitu. Kenapa? Karena kerjanya selama ini rezekinya bergantung kepada kerja. Kalau kita kerja langit kan enggak. Kalau kerja langit enggak. Yang gaji siapa? Allah. Berapa kau dapat? 2 juta. Berapa sebulan penghasilanmu? 10 juta. Bisa begitu. Kan saya bilang begini ya, kalau kerja langit itu apa? Kerjanya X, dapatnya apa? X plus terserah plusnya sama Allah berapa? Ya kan Allah sama. Jadi dalam konteks kerja langit, kalau ikhlas itu apa? Yang menggaji Allah, yang menolong Allah. Ya termasuknya dalam konteks politik ini. Ustaz dapat apa? Ya dapat ridho Allah. Siapa yang gaji? Ya Allah sudah. Gak ada masalah orang enggak ini kita gak ada masalah. Kan Allah yang ini yang punya. Balik dalam konsep rezeki. Rezeki itu pemilik mutlaknya siapa? Kan Allah, kenapa kita takut orang Allah pemilik mutlak? Tadi kok takut? Nah di sini Pak dalam konteks apa? Dalam konteks kerja langit. Mulai sekarang sudah. Nah ibu-ibu juga begitu. Bukan cari ridho suami, ridho
Ridho suami nggak apa-apa, itu dunia bisa nggak dapat, namanya juga manusia. Tapi ridho Allah pasti dapat, yakinlah. Itu bikin jadi tenang. Apalagi kita punya anak, Pak. Sama kayak punya anak, kita besarkan anak kita. Tiba-tiba anak ini gak sesuai dengan harapan kita, kan jadi stres. Ya kalau cari dulu gak ada, karena ini kewajibanku, karena perintah Allah perintahkan aku membesarkannya, sudah. Begitu terserah, dia mau berbakti, tidak, itu urusan dia. Tapi kita doakan, biar dia menjadi anak yang berbakti, kan yang untung dia, bukan hanya kita. Gak ada urusan. Nah jadi gitu. Jadi yang keempat, kalau kita ikhlas apa? Yang menggaji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita menjadi tetap semangat. Biar gak ada duitnya gak apa-apa. Biar gak ada dunianya gak apa-apa. Biar hilang dunianya gak apa-apa. Tapi dapat Allah yang akan ganti dengan sebaik-baik penggantian. Ya. Sebaik-baik penggantian. Maka dalam Al-Quran sering dikatakan Allah, Pak, kalau dalam amal itu rizkon kariman, rizkon kabiron. Sering itu, kok disebut dengan rezeki? Coba kita beramal soleh dikasih rezeki. Coba lihat dalam surat Fatir. Ya, dalam surat Fatir, kok disebut rezeki? Padahal itu kan perbuatannya perbuatan dunia, kok disebut rezeki sih? Dia surat Fatir itu surat 35. Ayat awal, ayat 7 sampai ayat 6. Fatir. Ya, kita lihat. Ayat berapa itu? Bukan Fatir, sorry. Lupa ya. Kita cari ya. Rizqan surat Rizqan. Enaknya ada teknologi sekarang, Pak. Kalau kita lupa bisa kita cari. Namanya juga manusia. Rizqan. Oke, ini dia. Nah, lihat dalam surat ini kaitan dengan Maryam dulu. Ya. Maryam dulu. Surat 3 ayat 22. Sering. Surat 3 ayat 37. Ya. Jadi lihat, bayangkan coba. Ini Maryam, cerita Nabi Maryam. Dia kerjanya apa sih? Dia di mihrab doang kerjanya, Pak. Di mihrab doang ibadah. Tapi dia bisa makan. Yang herannya ketika masuk Nabi Zakaria, dia dapat makanan yang aneh-aneh. Di buah musim dingin, dia dapat musim panas. Di musim panas dia dapat musim dingin. Kan aneh, nggak mungkin gitu loh. Dari mana dapat rezekinya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, satu. Ya. Lagi. Nah, lihat surat Al-Hajj ayat 57. Wah, ini kelihatan banget, jelas banget. Ya, walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum
Allahu rizqan hasana. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian mati, dia pasti mendapat rezeki dari Allah dengan rizqo yang baik. Rezeki yang kata-kata rezeki, Pak. Jadi orang yang hijrah jangan takut rezekinya. Orang yang berjuang di jalan jangan takut rezeki. Siapa? Allah yang jamin rezeki. Layar ini kata-kata layar zuqonna, kami benar-benar memberi rezeki. Ini kalau bahasa Arab, Pak, ini penguatannya ada bukan hanya 2, tapi hanya 3. Biasanya 2, ini 3. Benar, layak, sungguh, benar-benar kami beri rezeki. Dengan sebenar ujungnya Pak, rizkon, ya, rezeki. Ini udah ada kalimat rezekinya double, kalimat sungguhnya double. Ini bukan rezeki yang tanggung, rezeki yang gila-gilaan, maksud kita begitu. Tapi yang baik. Surah Al-Hajj surah 22 ayat berapa? Ayat 57. Ya, lihat lagi surat Al-Ahzab ayat 3, banyak ayat nih, 31. Apa? Al-Hajj, Al-Hajj. Oh iya 58, sorry. Tidak kelihatan. 58 terbalik 7-nya. Lupa saya 7 itu gitu 8. Ya. Sekarang tadi surat apa? Ini yang surat Al-Ahzab. Nah, ini kelihatan banget. Ayat 31. Ya. Wa may ya'ti minkunna wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Oh bukan, lain lagi. Ujungnya sudah kita buka dulu ya. Ayat kadang-kadang walaupun udah hafal kalau enggak diulang-ulang bisa lupa juga. Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ya, ini kaitan dengan perempuan, malah perempuan. Ya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan kariman. Apabila kalian wahai perempuan-perempuan, ini walaupun buat istri Nabi tapi seluruh perempuan, termasuk semua laki-laki juga. Ya, taat kepada Allah wa ta'mal sholihan, kalian beramal soleh, nu'tiha, kami berikan kepadanya ajroha, pahalanya marratain 2 kali. Wa atadna laha, dan kami siapkan laha baginya rizqan kariman, rezeki yang mulia. Kalau tadi apa? Rizqan hasanah. Ini rizqan yang mulia. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara amal soleh. Yang tapi apa? Lillah. Balik pada gaji kita. Jadi kalau kita lillahi ta'ala, cari Allah, yang gaji siapa? Mulai sekarang gitu, Pak. Jadi kita nih yang pensiun ini kan ternyata makan juga nih sekarang kan. Masih banyak lagi ya. Kalau banyak kirim-kirim Bapak. Banyak nggak kirim-kirim? Masih bisa makan durian. Tuh bang pengecacar juga, Pak. Ada ya cara Allah. Nah jadi karena itu balik tadi. Nah oleh karena itu mulai sekarang mari kita ikhlas dalam setiap kegiatan. Gak usah takut. Dimanapun kapan kita sampai kepada kita nanti pertolongan itu. Gak usah takut rezeki, sampai rezeki itu sama kita. Tapi kalau kita untuk dunianya belum tentu, pertolongan Allahnya pasti habis kanan. Maka ini saya juga sedang kita bangun kepada para politisi Islam. Ya ikhlaslah, luruskannya ya. Gak usah takut kalau dapat apa, udah pasti dapat dari Allah, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Dunia akhirat, udah. Ya, jadi terjunlah coba. Makanya gak usah takut lah. Kadang-kadang kan gitu banyak orang lihat dapurnya gimana nanti Ustadz, kalau ini udah ada aja jalan, ada aja pertolongan, ada kemudahan. Apalagi kalau kita lanjutkan, kalau Allah kan maha baik. Dunia akhirat udah pasti kau dapat, dunia pun nanti lihat. Insya. Nah ini kaji kita sampai sini dulu. Nanti baru minggu depan kita lanjutkan seperti apa nanti bentuk kerja langit ikhlas itu. Bagaimana ikhlas dalam apa? Dalam rumah tangga, ikhlas dalam kerja. Nah, seperti apa ikhlas. Dan ini bisa dibangun, Pak. Kalau nggak dibangun nggak bisa. Itu kita lanjutkan
minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi tentu dengan doa penutup majelis. Amin. Subhanallah, sudah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah waktu duha.